EPL Indonesia Season 13 New Era membuka Alter Ego Alfamilia menghantam sang Raja Langit. EPL Indonesia, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of down. Oke, permasalahannya kali ini adalah Ling yang mendapatkan adjustment dari attack speed. Ini sangat-sangat berpengaruh untuk farming pattern di awal nih, Be. Iya ya, agak sedikit lambat memang kalau kita ngomongin attack speed dan berasa banget. Tapi kalau build-nya ke arah penetration dan critical damage kayaknya bakal lebih dimaksimalkan. Ini mungkin yang bakal kita lihat. Apa resep build dari Kairi? Fokusnya kemana? Critical damage? Penetration? Atau lifesteal? Harusnya sih masih di critical ya. Gue so far ngelihat rata-rata masih ke Windtalker gitu-gitu lah. Hasclaw kayaknya rata-rata wajib. Nah masalahnya yang lebih menarik lagi adalah debut Chellyboy di mid lane. Valentina, kita udah membahas tadi. Ini adalah hero yang cocok banget untuk Chellyboy karena berani trade. Ya, aku pun pernah ketemu sih sama dua-duanya di rank games. Tapi emang bener-bener, lagi-lagi kalau kita ngomongin mechanical play, yang paling menarik adalah bagaimana melihat kedua mid laner ini yang sedang beradu dan saling poke damage. Wow, tidak mau kalah. Tapi sepertinya untuk darah dari Chellyboy yang udah low, terpaksa untuk Rico. Untuk emblem, udah nggak ada lagi Festival of Blood untuk Harit. Oke, sama-sama menggunakan match emblem, baik itu Chellyboy atau bahkan Suns. Inspire, Wilderness Blessing, cuma bedanya di sini Lethal Ignition buat Suns, dia mau main burst damage. Dan Kairi dia mainin Fatal. Jadi critical damage-nya akan lebih tinggi dan dibantu juga dengan Quantum Charge. Serba salah ya, gue sempat pikir kayak attack speed bagus nih Swift di dalam pertama. Tapi dia bayarnya pakai Fatal mahal banget sih. Wah, masalahnya kalau misalkan mainin Swift kayaknya nggak worth it sih. Sekarang kan lagi dan lagi ya, 40% dari 80%. Ini udah pasti bakal menjadi penurunan attack speed yang tinggi banget. Dan cewek pun dia tahu power spike dari Brody masih lebih unggul di awal. Galak banget langsung berani ngepok. Dan Pai-nya udah low HP. Agak cukup kaget sih nampaknya Pai di situ. Dan bahkan melihat adanya tas hampir saja tercuri depan sana. Dan kemungkinan besar harusnya turtle ini ada di tangan tas sih. Biasa, assassin. Ya, tapi mungkin akan ada cerita yang berbeda ketika ada Tempest of Blade dan Retribution dari Kairi. Karena kebetulan kalau kita ngomongin soal movement, kayaknya Kairi juga mau maksain ketika walaupun dia dalam keadaan setengah darah. Oke, tapi nampaknya kita lihat di sini perpasukan dari tim Alter Ego mereka setelah berkumpul menuju ke arah belakang. Kairi melepaskan para pembuff dan bahkan the power of retribution di tangan dari Tas dan melihat di sana Kairi ke arah para pembuff. Dia harus tumbang, Sas jadi korban kedua dan bahkan Keyboy harus menjadi korban ketiga. Alter Ego melenyapkan sang Raja Langit dan melahap 3 playernya langsung. Bahkan Purple Buff yang berhasil di-invite oleh Tas menjadi keuntungan berganda bagi mereka. Ya itulah dia kemampuan dari Link ketika Tempest of Blade dia bisa sambil Retribution. Tapi masalah utamanya adalah ketika turun dari Tempest of Blade dan 4 pedangnya nggak bisa didapatkan, otomatis dia akan terjebak di tengah-tengah team fight. Kairi tanpa Purple Buff, Link tanpa Purple Buff. Dan inilah dia power dari Assassin yang akan sangat-sangat bergantung kepada Purple Buff-nya. Ya ini mau nggak mau dia harus tahan dulu nih game ini. Adu scaling di late game ya. Karena kalau ngomongin split push nanti ya jelas Onyx akan lebih unggul. Dan lumayan jauh unggulnya. Nah tinggal pertanyaannya, Tas mau melakukan freeze terhadap buff nggak nih? Karena kalau ini adalah timing yang tepat untuk melakukan invade. Dari menit yang keempat sampai dengan mungkin nanti menit yang ke-8. Ini adalah waktu yang tepat dan itu dia. Langsung dibiarkan saja langsung setelah turtle yang pertama. Oke, dia akan coba urus sedang pakai teleprediction. Kali ini di mana Onyx berhasil mendapatkan 3 suara dan Alter Ego juga 3 suara kali ini. Mirko, KB dan juga Ranger Mas dengan MVP yang sama. Mid lane. Mid lane. Mid lane. Apakah karena kita tahu ada Chellyboy yang akan bermain? Wah, itu yang menarik sih. Sebuah pertanyaan yang membuat juga kita tadi fokusnya kalau lihat Chellyboy, dia targeting damage-nya langsung ke Kairi. Inilah dia momentum yang mungkin perlu diperhatikan terutama bagi para mid laner. Oke, kepencet Chellyboy, it's okay, no problem. Mungkin sudah lama nggak main Lowy kali ini ya. Tapi kita lihat kalau melihat dari sini Lim, nampaknya nggak akan dirusuin si Purple kalau menurut gue Lim. Emang gue setuju juga nih dengan kalian yang masuk banget di gameplay kali ini. Targetnya banyak, bisa ke Suns, bisa ke cewek, bahkan ke Kairi. Ya dan follow up-nya juga banyak juga tapi Oke, Nino menjadi pilihan utama, bakal coba dimakan begitu saja dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka butuh banyak shot kill untuk Nino, buying time yang sangat mahal dari Nino. Berhasil membuat waktu yang cukup lama. Tapi itu tidak akan cukup untuk membuat mereka melakukan kontes terhadap turtle yang dimiliki dari tim Alter Ego. Ya ini akan di mirror dulu Tas, masih bisa secure juga dengan Retribution, bahkan lihat rasinya. Udah invite ke arah Orange. ini kayaknya bakal invade terus sih biar Kairinya nggak dapetin farming yang seimbang.
Dan satu-satunya cara untuk Onyx tetap farming adalah dengan Kairi. menyerang. Oh my god, Rasi. Rasi salah pick off. Kyrie termakan begitu saja dan bahkan Wah. seluruh makanan di jungle yang harusnya dimiliki Kyrie malah dilahap dengan nikmat oleh seorang Tas. Dan Oh itu my God. bonusnya langsung ada Blade Armor loh. Masalahnya ini mau Berserker Fury first item kah Kairi? Iya, kayaknya udah jelas banget dari segi resep itemnya dia akan langsung menuju ke Berserker's Fury. Makanya gak heran, Tas di sana sudah ready dengan Blade Armornya. Oh 3! Oh, double stun yang dikeluarkan oleh seorang Tas, tapi Keyboy mencoba untuk sedikit menghentikan pergerakan dari Shelly Boy, The Miracle Boy. Onyx tidak jadi untuk kehilangan dua playernya karena Keyboy di sana melakukan deny rotasi attack yang diberikan oleh seorang Shelly Boy. Tapi nampaknya terlalu banyak short skill yang keluar, Profesor dan juga Liv. Wah, efek dari tidak adanya Purify dari kubu Onyx ini membuat Heavy Spin dan juga efek Vengeance dari Rasi akan aktif terus-terusan. Combo yang tidak bisa dihentikan tentunya, Lim. Bahkan solo kill tadi karena Kairi kan. Ini memang different dari jungle assassin di awal sih. Di invade lagi, ini dia Masih. minusnya. Oh, bukan hanya di invite tapi Lutfi akan coba dihantam. Dan ini penjatuhan from Shelly Boy. Wow. Berhasil mengamankan Lutfi. Para pasukan dari tim Onyx mereka kembali merelakan dan mengikhlaskan purple buff dari seorang Kyrie Lim. Wah ini nggak bisa sama sekali untuk dapetin purple buff-nya. Bahkan untuk nge-mirror pun susah banget karena yang jaga lane untuk far lane-nya itu Khalid. Khalid Iya, yang iya. bisa ngelawan Link secara nggak langsung. Apalagi nggak cuma itu, kalau teman-teman tadi lihat rotasinya Nino, dia tuh safe banget untuk langsung secure purple buff yang terakhirnya, yang bagian kecilnya. Karena biar Kyrie nggak mendapatkan purple buff secara maksimal. Dan ini dia, Link yang debut pick untuk kali ini merupakan most pick hero kedua dari Kyrie sejak debutnya di MPL Philippines season yang ke-6 dengan 45 kali pick, win rate-nya 68%. Tapi beda kali ini kasusnya Lim. Beda. Iya kan? Patch-nya Assassin beda. tidak sespesial itu saat ini Lim. Itu dia, patch-nya memang ada buff. Tapi itu bukan buff yang bisa menguntungkan assassin. Apalagi kalau ngomongin soal early game, tank jungle itu very strong. Oke, tapi lihat di sana Vengeance membalikan kebalikannya dari seorang Rasi. Seorang dapat memory, Rasi sangat hilang begitu saja. Dan Nino kali ini mereka tidak menduga dengan damage yang diberikan oleh seorang Sas. Lutfi mau tidak mau harus mundur ke arah belakang. Dia tahu core utamanya nggak bisa ngedeliver damage lagi. Udah nggak ada turn part memory lagi. Ya ini tinggal kedisiplinan dari alter ego sih. Ketika lagi ada objektif, mereka harus sadar. Onyx akan mirror. Dan ini udah kejadian 2 kali kan. Udah Iya, terjadi iya, 2 iya, kali. iya. Cuman Onyx pun selalu ada gerakan ya. Mereka selalu mencari untuk move dapetin kill, minimal dapetin kill. Karena seenggaknya mereka akan trade dengan hal tersebut. Dan itu yang akan merugikan bagi Onyx karena kalau kita ngomongin soal purple buff, ya di sini dia nggak bakal punya power dari purple buff. Karena bakal di-invade terus. Dan Kyrie masih mencoba untuk farming tanpa adanya purple buff yang dia harusnya pegang. Dengan adanya ketinggalan yang cukup banyak. Tapi Kyrie dengan level 10 aja itu udah paling terbaik. Dan Dan dapat- Kyrie berhasil mendapatkan purple buff yang dia miliki saat ini. Kyrie udah mulai melakukan sedikit manuver. Nampaknya dia udah sadar dengan waktu power dari seorang Link. Oh, ini malah bisa jadi game changer. Dia pegang purple buff, dia bisa ngelakuin speed push. Dan sekarang mau nggak mau, Tas harus mengambil purple buff kecilnya agar nantinya aktif lagi nih dari level yang bisa dikejar sama Kyrie. My God, ini mau misalkan endless battle? Makanya, lama-lama bakal kejar levelnya dan endless battle. Dia butuh endless battle untuk bisa mainin Defiant Sword-nya. Oke, dia nggak pakai attack speed berarti ya. Dia memang fokus ke arah defense ward-nya. Iya, Dan ini memang sebenarnya playstyle Link yang dulu gak sih? Iya. karena udah pasti Lim. Sekarang penurunan attack speed-nya terlalu brutal. Dari 80% jadi 40%. Mainin attack speed kayaknya nggak bakal bikin Link ini bakal optimal. Jadi mau nggak mau main one shot aja pakai Defiant Sword. Tapi kalau ngomongin di arah bottom lane, Lutfi akan coba dihantam dengan adanya Heaven Spin. Terlalu banyak short skill yang keluar. Tapi ini menimbulkan impact kalau misalnya Onyx bisa melakukan kontes team fight. Gua nggak bilang kontes terhadap Lord, tapi team fight dia bisa kontes. Mungkin cari kill ya bisa jadi tujuan juga. Dan gerakan-gerakan kayak gini. Dino surprise happy birthday! Dino berhasil dimakan begitu saja dengan ada Final Slash menunjukkan seorang cewek flicker for defensive. Para pasukan dari tim Onyx dan masih ada Sally Boy, the Miracle Boy, out of nowhere datang berubah semuanya menjadi lebih indah untuk para pasukan Alter Ego dan bahkan dengan kehilangan sosok dari cewek, para buff muncul, ini menjadi kerugian untuk sosok Kyrie. Iya, pertukaran antara gold lane namun kayaknya bakal di-fight lagi. Dari purple buff. Wah, ini kayaknya bakal didapatkan sama Tas. Lordnya masih ditahan karena mereka tahu Kyrie bisa mencuri Lord kapanpun dengan Tempest of Blade. Dan sekarang mau nggak mau hanya bisa melakukan split push dari Kyrie dan menghindari Pai lebih tepatnya. Karena Pai mampu untuk bisa 1v1. Solo pick off. Solo pick off. Minimal dia bisa nahan dengan quicksand guard.
Iya, versus Link itu enak banget sih memang pilihan yang sangat-sangat tepat karena Linknya pick ketiga kan. Jadi mereka tuh udah kebayang bakal pakai apa, bawahnya nge-show. Tapi jangan lupa ada Lui yang bisa teleport dan Lord yang langsung di setup oleh Altrigo. Harusnya ini udah dilepasin sih sama Onyx. Lutfi? Kalau misalnya mereka nggak lepasin dan ini bahaya banget dan Kyrie tepakan! Kyrie gagal untuk mendapatkan Lord Tas save the team on his side. Kiboy harus hilang begitu saja dan Tas ini dia Tas. Dengan kemampuan retribution yang sangat baik, kontes sekalipun Kyrie benar-benar harus mengakui kalau Tas sulit untuk diadu. Level yang sama bisa mendapatkan retribution juga. Tas salah satu pemegang retribution terbaik dari Indonesia membuktikan kalau memang layak untuk memenangkan battle-nya. Dan bahkan untuk saat ini, engage gak bakal dihentikan sama Altrigo. Ditambah Chelly Boy, harusnya dia ready ketika nantinya akan ada flicker untuk bermain dengan Divine Judgment. Malah dibalik nih, IMU ini loh yang bakal jadi game changernya. Wah, siapapun ditarik bisa tumbang ini. Follow up damage-nya Nino loh yang udah jadi banget pastinya. Entah kenapa aku lebih suka kalau targetnya Lutfi sih. Lutfi bakal jadi stopper banget untuk Rasi. Pai juga. Dan kalau masalahnya Pai jump in masih ada Lutfi, itu bakal ke stop semuanya. Iya. Bakal buyar semua game plan dari Alter Ego. Tapi harus di all in banget ya. Harus. Oke, dan Lord yang pertama sudah clear juga, sementara landingnya masih aman. Ini keuntungan dari Assassin juga ya. Parlane-nya ini bisa dikontrol dengan sangat-sangat baik. Oke. Tapi sambil mencari pull buff juga. Lagi-lagi responsif. Dan bahkan untuk sekarang ketahuan. Jadi mau nggak mau harus bermain dengan split push saja. Bukan mencari ke dalam area dari jungle. Karena lagi-lagi Alter Ego selalu responsif terhadap purple buff kecil dari Tas. Dan bahkan lihat sendiri di mana Khalidnya adalah sosok yang cukup menakutkan untuk seorang Kyrie. Kyrie di sini pun akan coba untuk ngadu retribution pun nggak berhasil nampaknya. Ya susah. Nggak Dia berhasil. Dia nggak dapat vision sih. Dia nggak kelihatan tadi darahnya udah semana. Jadi main ya feeling aja tadi langsung defense ward. Oke. Kayaknya kedeteksi tadi barusan ada diversionnya. Ada recall-recall yang dilakukan juga sama Nino dan kawan-kawan. Jadi gerakan flanking dari Suns sedikit digagalkan. Dan mau nggak mau kali ini movement dari Onyx tertahan. Mereka harus menunggu Kibo yang buka vision. Mendapatkan Divine Judgment ke target yang optimal. Lagi-lagi target optimal buat sekarang dari Onyx adalah Harit dari Nino. Terbukti 3 kali tumbang, tim fightnya seenggaknya cuma trade ke arah cewek. Tapi nextnya kalau memang Divine Judgment-nya ke arah Nino, cewek harus lebih main safe position. Dan Kyrie menuju ke arah Blade of Despair kali ini, Lim. Full damage banget sih. Full damage. Ini udah jelas ya, dia harus bisa menangin landing jauhnya juga. Masih belum kelihatan untuk tim fight bersama dengan Khalidnya. Dan untuk mungkin ya nantinya kalau memang jadi skenario-nya bisa ditelein Kiboy-nya doang. Kayak yang tadi awal gue bilang, dia jadi pick off bareng sama dari Kyrie bersama dengan Kiboy. Main formasi 3-2 ya, merelakan Lord mungkin nanti yang akan diperebutkan. Apalagi dalam kurun waktu 20 detik dari sekarang. Tapi setup seperti apa nih yang bakal dibawakan sama Onyx? Itu yang masih menjadi misteri. Karena Kyrie setidaknya dia ingin mengejar ketertinggalan level dan mencapai level 15 terlebih dahulu. Oke, langsung untuk ke arah belakang. Kyrie cuma bisa bermain dengan landing jauhnya. Tapi kalau yang bisa kita lihat kali di sini, landing jauhnya juga tidak menang-menang banget, Lim. Karena ada Khalid dan juga masih ada Inner Turret. Blade of Despair. Item ketiga dari Kyrie. Jujur udah bisa nge-follow sih ini. 3 item kayak gini Link udah dapetin power spike-nya secara nggak langsung. Ya mungkin untuk Lord bisa dicoba still ke arah Lordnya nanti. Tapi ya balik lagi, mereka harus punya setup yang bagus dari Lutfi yang ngebuka vision. Oke, Lutfi udah membuka vision. Mereka coba untuk mencari di mana keberadaan lainnya. Rotasi yang udah mulai dilakukan oleh Rasi mencoba untuk menyisir semua rumput yang ada. Mendeteksi pergerakan yang bisa tiba-tiba tapi Council Gaming pun terjadi. Para pasukan dari tim Onyx ternyata mereka bermain dari sisi yang lain depan. Kyrie! From Kyrie! Still on from Kyrie! Oh my god, what takeover! Onyx memasangkan tim fight ke belakang sana. Tapi nampaknya Nino harus bersanding dengan cewek menjadi korban kedua belah pihak. Tas, Skratel maut. Onyx membalaskan semua pergerakan dengan Sandwich Gaming. Oh my god. Retribution dari Kyrie yang langsung bisa menambah nafas dari Onyx kali ini ketertinggalan goldnya langsung dikejar walaupun masih dipegang Alter Ego tapi sudah langsung di angka 1000. Karena Kyrie level 15 menang damage retribution dari Tas dan Tempest of Blade lah yang menjadi penyelamat juga dari Link ketika adu retribution. Dia masih punya skill escape dan untuk sekarang kalau kita lihat dari resep itemnya akan menuju ke War X dari Link-nya. Bermain dengan Spell Vamp. Oh my god. Permainan take over. Mereka tidak hilang akal. Mereka sabar. Mereka tenang untuk mencari gimana caranya mencolong satu
Lord yang sangat berarti, udah punya enhance karena Lord kali ini. War X dari Kairi. Tambahan darah lagi karena dia bermain dengan Endless Battle. Sesuai dengan perkataan Link Ranger Emas untuk adu Retribution, ya air tenang menghanyutkan. Air tenang menghanyutkan dan bahkan dilihat di arah top lane. Best turret akan menjadi pilihan utama. Semakin mereka berkumpul menjadi satu dan bahkan Lutfi menarik tas di sana. Retribution mencoba untuk menyelesaikan Lord karena kalau tidak mereka akan kehilangan best turret lane. Oke, tapi masih bisa bertahan juga. Alter Ego masih cukup aman. Belum ada best turret yang hilang juga. Tapi kondisinya sekarang jadi 50-50. Karena perbedaan gold udah dikejar, bahkan dipegang Onyx sekarang, Dek. Iya. Jatuhnya buat sekarang Onyx udah pegang kendali late game-nya. Karena memang late game itu yang mereka cari. Dan Link memang power spec-nya ada di late game. Dan bahkan ini yang agak sedikit harus diperhatikan sama Tas sih, Leo. Tas ini nggak boleh terpoking oleh Suns yang akhirnya trigger heavy spin. Ketika heavy spinnya keluar, itu momentum di mana Onyx akan team fight full. Iya. Karena lagi dan lagi ya. Untuk damage dealer dari Onyx terlalu banyak di sini posisinya. Ada Suns, ada Kairi, ada Cewek juga. Bahkan Lutfi benar-benar berperan sebagai garda terdepan dari pasukan Onyx untuk menerima damage sebanyak mungkin. Makanya ini satu momen saja yang dibutuhkan oleh Onyx untuk bisa membalikan keadaan. Dan dari replay bisa kita lihat. Ini dia. Salah satu momentum pencurian terhadap Retribution. Padahal udah ada heavy spin di sana. Dan flanking yang terjadi benar-benar sukses dijalankan dari kubu Onyx. Karena mereka mendapatkan pertukaran yang sepadan. Nino yang menjadi korban. Bersanding dengan Cewek. Bersanding dengan Cewek. Para gold laner kayak nggak punya tempat yang aman di sini. Ada teman-teman. Dua-duanya sama ya. Sama Iya, dua-duanya. Bahkan lebih yang gak aman Nino. Karena dia kalau bisa kita lihat ini ada suppress loh. Sedangkan kalau ngomongin Alter Ego, Cewek tuh masih lebih oke, lebih nyaman, lebih santai. Iya. Gak ada yang megangin dia. Karena Divine Judgment-nya dari tadi emang targetnya dari Sally Boy itu bukan buat Cewek. Targetnya kalau bisa ya buat Kairi sebenarnya. Tapi lagi-lagi, Link di sini punya power dengan Tempest of Blade. Itu agak susah juga. Rose Gold. Oh, Rose Oh, Gold. safety juga. Darahnya banyak banget ini. Ini itemnya bener-bener situasional banget. Dia tahu kalau magic damage bisa menumbangkan Link yang sangat rapuh. Makanya dia bikin War X juga Iya. untuk tambahan dari HP-nya. Dan ketika stack-nya udah maksimal, dia punya true damage tambahan dari Endless Battle, dari War X juga. Dan bahkan kita lihat Rose Gold Meteor, ini benar-benar Kairi ingin bermain safety can be win. Oh, lihat tuh movement speed-nya. Cepet banget. Ini udah enak banget sih. Tapi balik lagi kalau ngomongin setup, jungle tank tetap akan lebih enak untuk setup. Kita Dan ngomongin Onyx setup gak ya. bakal buru-buru jadinya. Iya. Kalau ngomongin setup, tarik ulur. Tapi masalahnya tarik ulur ini nggak bakal ada keuntungannya. Karena Alter Ego nggak punya base turret yang hancur dari kubu Onyx. Ya betul banget. Ditambah lagi, ini kita lihat leaning jauh itu selalu dipegang oleh orang yang bisa bermain dengan mobilitas tinggi. Itu dia. Tanpa adanya purple buff atau bahkan ditambah dengan adanya purple buff, ya udah Kairi makin lebih leluasa untuk bermain dengan Finch Poise-nya. Dan jangan lupakan nih teleport dari Suns yang mungkin saja ke arah tempat-tempat yang gak di-expect sama sekali oleh Alter Ego. Flanking itu bakal bahaya banget. Nino ini bakal jadi target utama santapan buat Onyx. The most wanted person sih Nino. Iya, Purify udah gak akan membuat dia Gak nolong, tidak akan gak nolong. dimakan. Bahkan dari tadi ya kalau kita ngomongin soal Romernya tumbang 2 kali, Nino tumbang 4 kali. Oke, tapi nampaknya di sini akan mengadu ke arah Retribution kah? Seperempat darah terakhir dari sosok seorang Kairi sudah bertengger di atas batu. Mencoba untuk mengadu ke dalam Retribution. Tapi di depan sana tas sakaratul maut. Tempest of Blade dikeluarkan. Tivan menjadi pilihan utama. Tanpa akan diusir mundur ke Lordnya. belakang. Kairi Lordnya gagal didapatkan. Tapi di sana mereka kehilangan tas. Immortality-nya pecah. Winter Truncheon Nino. not time to for this time. Nino harus meledak. Terkena Torapat Memory. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka Dikejar, masih mau dikejar. lebih. Surprise! Happy birthday! Berhasil mendapatkan double kill. Maka coba dibalikin dengan ada Final Slash. Tapi lihat Pai is coming. Sally Boy the Miracle Pointer shot on triple kill looking for Maniac. Yang tidak mungkin tergapai. Masih terlalu jauh. Ras di depan sana. Pai akan menjadi pilihan utama. Tapi Tempest of Blade berhasil memecah belah 2 Immortality. Looking for wipeout Onyx. Gak meninggalkan begitu saja. Oh, Suns? Onyx Suns? masih mau lebih dan Suns? Suns. What are you doing, Suns? Wow, ini terjebak sih secara gak langsung flicker mau gak mau dan dikejar dibalikin. Oh, dibalikin dengan keadaan kali ini Suns. Udah pasrah. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan dengan crowd control yang dia miliki. Tapi nampaknya gak berhasil. Overheating kayaknya barusan Suns mau ngejar ke arah Pai. Gak Biar- dapet. Iya, tapi nggak dapat momentumnya karena Pai juga di sini punya Athena Shield. Jadi kayaknya damage-nya nggak bakal cukup untuk bisa burst down sosok Pai. Thanks to Retribution dari Tas, ini memperpanjang nafas dari Alter Ego. Yang dimana padahal late game moment sudah di tangan dari Onyx. Dan Onyx pegang kendali di late game seperti ini. Ada Luoyi, ada Ling. Semua map bisa dikendalikan
oleh Onyx. Oke, reset lagi temponya. Masih menunggu objektif selanjutnya di mana Lord belum muncul. Ancaman untuk Nino bukan hanya dari Keyboy, Lutfi, I'm Offended dan Flicker ini bisa jadi ancaman untuk Nino juga. Wah tapi ya, namanya juga Link Kairi ya. Dengan Rose Gold Meteor ketika Tempest of Blade dia tuker dengan Immortality. Dia tuker lagi semua itemnya, item management. Karena Link bisa farming di far lane jadi aman harusnya untuk mengejar ketertinggalan dari segi gold. Makanya gak heran di sini posisinya Link dari Kairi unggul gold 4.600. Karena memang yang namanya damage dealer jungler pasti bakal bisa lebih mudah untuk mendapatkan farmingnya. Iya Oh, kan? kalau Kairi mah udah pakai ganti Winter, ganti Rose Gold, ganti Immortality, ganti sepatu. Udah kayak makanan ganti baju, sehari-hari. ganti topi. Wah itu udah gak bingung dia. Ganti baju juga karena ganti celana semua. Tapi memang untuk jungle-jungle ataupun siapapun lah, bukan hanya jungle ya. Sampai masuk late game, menurut gue itu udah template sekarang sih. Iya kecuali Roamer. Karena kalau Roamer tinggal ditanya dari mana duitnya. Iya kalau Romer, ya mungkin menit 30 kali ya. Iya, Dan iya. Romer masih bisa tuh tipis-tipis. Masih oke, tapi kalau misalkan Roamer yang bawa konsil tuh agak susah. Karena apa? Karena konsil membuat mereka nggak bisa beli Winter secara instan. Iya, Jadi harus dijual dulu item konsilnya. Jatuhnya paling Rose Gold ya. Itu pun Paling kalau Rose keadaan Gold. ekonomi memadai. Iya. Lagi-lagi ya dari mana uangnya soalnya kalau Roamer. Oke, tapi sebentar lagi Lord akan muncul itu menjadi tempat yang sempurna pastinya untuk beradu dari mereka berdua. Jangan lupakan Farlane, karena memang selalu ada jalan untuk Onyx bisa menangin game. Karena split pushnya dipegang mereka. Iya. Oh, Keyboy. Keyboy. Oh, Keyboy. Boy. Oh my God, Keyboy. Lihat dia mencuri purple buff yang sebenarnya ini dibutuhkan. Tapi ternyata ada di tangan Keyboy dan menuju ke arah 21 menit kita lihat. Ini tetap susah setup tau. Walaupun ya gimana pun lah Assassin, lawan Lord itu bakal tetap akan bonyok. Jadi mau gak mau mereka akan tunggu alter ego yang setup dan mereka akan invite nanti. Ya mereka berusaha untuk mencuri keadaan dari Lord yang sangat-sangat potensial bisa diambil oleh Kairi. Lagi-lagi ya kalau kita berbicara Battle of Retribution. Dari tadi kita disajikan dengan pertandingan yang sangat-sangat menarik. Tapi perbedaannya kalau kita ngomongin turtle objektif karena ini adalah Akai. 3 turtle secure untuk alter ego. 2 lord untuk alter ego dan 1 lord yang mahal banget untuk Onyx. Makanya aku bilang thanks to Tas. Karena dia tadi sempat dapetin lordnya. Jujur kalau ngomongin soal red berarti ya 5 tas 1 Kairi kan. Untuk full objektifnya. Dan enaknya Lui, di akhir dia bisa buka vision kayak gini ya. Benar. Dia bisa lihat nih dari bus-bus yang memang krusial itu dibukain semua. Dia bisa baca makro duluan dibandingin dengan lawan-lawannya. Dan untuk sekarang tinggal menunggu target dari Keyboy. Siapa yang bakal Divine Judgment. Oh, panas banget dari Lihat tas. Suns-nya. Tasnya udah sampai bonyok itu, lihat. Itu belum semua soft skill keluar dan masuk loh Profesor Lee. Iya. Thanks to Lethal Ignition ya. Langsung aktif seketika. Terkena efek Dispersion Rotation. Makanya nih tas juga nggak boleh sembarangan di depan dan jangan lupakan Farlane. Lagi-lagi biasa Link dari Kairi ini yang bakal manjangin lane-nya dan harusnya safe juga untuk jalan pulangnya. Ya ini yang bikin repot sih sebenarnya. Linknya bakal powerful banget untuk engage ke sana dan Oke, surprise! Ternyata mereka sudah bersiap untuk berkumpul di depan sana. Cewek menjadi pilihan utama. Flicker for defensive. Dan Tas di sana masih menahan dengan adanya heavy spin yang dimiliki. Tapi Nino, lihat bersinar sekali Nino. Bahkan hampir bisa menumbangkan sosok seorang Lutfi. Tapi terlalu sakit dengan damage yang diberikan oleh seorang Suns. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx, mereka akan memasukkan kembali keadaan Jellyboy. Hampir ada defense judgment yang dikeluarkan. Tapi targetnya tidak baik. Itu ke arah Keyboy. oh oke. Oke, mereka ingin membalikan kembali kanan dan bakal menuju ke seorang survivor dan trying to save the team for this time. Dapat memory, dibalikan kembali oleh Sirpai, tapi Sirpai nampaknya harus memecah immortality-nya. Di depan sana Nino harus kehilangan nyawanya bersama dengan seorang Kairi yang standby menuju ke seorang Jellyboy dan Battle Fight. Shutdown, 2 tim fight terjadi. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil memakan Rasi juga. 3 orang termakan ditelan bulat-bulat, 2 tim fight terpecah belah. 2 tempat yang dijadikan medan pertempuran bagi mereka kali ini 3 member. Alter Ego sudah gak ada dan Onyx siap untuk mendabrak base-nya. Oh my God, dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Onyx standby dan surprise kembali menuju Ditarik. sosok seorang Jellyboy. Tas, the one last man standing tidak akan bisa menang semua damage yang telah diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx. Ini bencana. Onyx berhasil mendapatkan game yang pertama. What a play, what a epic comeback. Sang Raja Langit yang sekarang memuncul.